Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-hadirun, Bapak Ibu jamaah qiyamul lail, salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam Ramadan yang ke-24 ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih yang kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia itu memiliki universalitas. Maksudnya bahwa manusia itu memiliki kesamaan. Sama-sama pasti memiliki beberapa komponen. Di antaranya manusia itu pasti punya jasad. Manusia punya jiwa. Manusia itu punya hati. Manusia juga punya tetangga. Manusia itu punya harta. Manusia juga punya pekerjaan. Singkatnya bahwa manusia itu apapun agamanya, apapun statusnya, pasti memiliki komponen fitrah ini. Jadi manusia punya jasad, manusia punya kelamin, manusia pasti menikah, manusia juga pasti punya harta. Lalu dengan semua komponen fitrah ini, bagaimana manusia mengaturnya? Dengan pertanyaan bagaimana manusia mengatur jasadnya? Bagaimana manusia mengatur hatinya? Bagaimana manusia hidup bertetangga? Bagaimana manusia dengan hartanya? Bahkan yang terakhir, pasti manusia itu juga akan mati. Lalu bagaimana manusia menyikapi kematian itu? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, semua komponen fitrah ini kita bisa tanya kepada seluruh landasan hidup atau ideologi di dunia ini. Tanyakan misalnya kepada ideologi sosialis komunis, bagaimana dia menjawab tentang kematian. Bagaimana juga dia merespon tentang harta, karena manusia pasti punya harta. Tanyakan juga kepada ideologi sekuler, bagaimana manusia itu memperlakukan tetangganya, bagaimana manusia mengelola hatinya. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, semua landasan hidup atau ideologi kehidupan tidak akan bisa memberikan jawaban paripurna terhadap semua yang menjadi fitrah kehidupan kita tadi.
Hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang bisa menjawab semua kebutuhan fitrah manusia, menyelesaikan semua persoalan kehidupan manusia secara detail dan rinci, itu hanya adalah aturan hidup yang datang dari Allah, yang memang pencipta kita seluruhnya. Itulah yang kita kenal dengan syariat Islam. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat ke-18. Kata Allah, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kata Allah, kemudian kami turunkan syariat, maka ikutilah syariat itu dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran Quran. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam sesungguhnya telah memiliki landasan hidup yang sempurna, landasan hidup yang paripurna, yang tidak dibutuhkan lagi panduan hidup yang lain. Karena semuanya sudah jelas, semuanya sudah rinci dijelaskan. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara kebutuhan dasar manusia yang perlu mendapatkan perlindungan itu, saya sebutkan ada 5. Walaupun dalam human rights disebutkan ada 37 pasal kalau tak silap saya. Nah, kalau kita gali dalam Islam, kalau mau kita cari perlindungan dari ajaran Islam kepada manusia, itu ditemukan lebih dari 90 perlindungan. Dari 90 itu ada 5 yang pokok. Apa itu? Pertama, perlindungan tentang nafs, tentang jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap manusia membutuhkan perlindungan tentang jiwa itu. Maka yang bisa menyelesaikan perlindungan jiwa itu hanya Islam. Dalam Islam disebutkan, la taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam Islam membunuh itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Bahkan dalam satu ayat, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia sama seperti membunuh seluruh manusia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini di tengah maraknya begal di kota Medan sekarang banyak perampokan dengan sistem pembunuhan, sadisnya luar biasa, tidak pandang bulu, mau itu seorang laki-laki perempuan disikat habis. Kita tidak tahu landasannya apa, tapi yang jelas hari ini kita saksikan nyawa manusia itu tidak lagi mahal. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena hari ini landasan hidup kita, landasan hidup manusia kebanyakan bukan syariat Islam. Itu persoalannya. Maka kalau kita pahami tadi, Islam atau aturan Allah itu bisa memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, kenapa kita kemudian tidak mau mengikuti jalan itu? Tingkat stres hari ini karena keseroanan ekonomi, kemudian kesulitan hidup, banyak juga orang yang akhirnya memilih bunuh diri. Nah, dalam Islam itu tidak diperkenankan. Betapapun sulitnya kehidupan ini, tetap tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah perlindungan terhadap jiwa. Maka dulu orang-orang jahiliyah sebelum Islam turun, mereka itu jika memiliki anak keturunan perempuan, itu sebuah aib bagi mereka. Maka tak jarang kita temukan mereka itu menanam anak perempuannya hidup-hidup. Tapi setelah Islam turun, ditegur perbuatan itu. Jangan gara-gara kalian khawatir miskin, kalian bunuh anak kalian. Tak boleh. Yang kedua, perlindungan yang sangat dibutuhkan manusia setelah perlindungan jiwa adalah perlindungan terhadap akal. Manusia itu letak kemuliaannya pada akalnya. Karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lain adalah pada akalnya. Maka ketika manusia dirusak akalnya, maka dia kehilangan kemuliaan sebagai makhluk Allah, sebab dia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau sudah mabuk, orang kalau sudah tenggen,
Bisa dia bedakan mana istri orang lain. Tidak bisa dia bedakan. Dia tengok, oh perempuan bisa disikat. Maka tak heran kalau ada orang sudah tenggen itu, tak ada lagi perbuatan yang bisa dilakukannya itu, tidak bisa dia bedakan lagi. Akal. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hari ini, akhir-akhir sekarang ini kita menemukan betapa akal ini telah dirusak dengan narkoba. Hampir seluruh sisi kehidupan kita hari ini, baik itu pejabat, pengusaha, aktris, aktor, bahkan rakyat jelata hari ini dirusak dengan narkoba. Kita berusaha membasmi peredarannya, tapi ternyata hari demi hari sekarang makin menjadi-jadi. Maraknya kasus pembunuhan, perampokan, tak lain bisa juga secara linier bisa kita hubungkan karena hari ini akal manusia dirusak dengan narkoba. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, mana yang bisa menghentikan itu? Sistem hidup yang mana yang bisa menghentikan itu? Hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, aparat kita sudah bekerja keras katanya, siang malam membasmi bandar-bandar narkoba. Tapi ternyata semakin hari semakin mudah kita mendapatkan orang yang sudah memakai narkoba. Ini jadi masalah. Nah, pendekatannya tidak hanya bisa pada aspek eksekusi, tapi harus ada preventifnya, dan pencegahannya itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan ajaran Islam. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu halalan thayyibah. Dalam Islam, hai orang beriman, kata Allah, makanlah dan minumlah kalian yang halal lagi baik. Jadi kita orang Islam tidak dibolehkan makan makanan yang haram. Khamar itu haram, narkoba itu dikiaskan dengan khamar. Karena kalau kita cari dalam Quran, kemudian dalam hadis secara eksplisit, secara terperinci yang menyebutkan narkoba itu haram, tidak ada. Tetapi dia dikiaskan dengan khamar karena dia memabukkan dan merusak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Islam memiliki pencegahan itu. Hai orang beriman, makanlah yang halal dan baik. Maka orang Islam itu tak sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Sebelum dia makan, dia tengok ini dulu, ini makanan halal atau haram, baik sifatnya maupun zatnya. Ada kadang-kadang di situ ibu bapak makan kolak pas berbuka puasa, halal dia zatnya, tapi kolaknya ternyata curian. Halal atau haram? Haram. Maka orang beriman itu disuruh halalan thayyibah, baik bendanya, baik zatnya maupun sifatnya. Sama dengan uang misalnya. Di sini ada uang 100 juta, ini ada uang 100 miliar. 100 juta ini sama-sama derajatnya. Uang ini tak ada masalah, bendanya tak ada masalah di situ. Tetapi sifatnya yang 100 juta itu gaji, hasil keringat kita, yang 100 miliar ini korupsi. Maka secara sifat ini haram. Hadirin yang dirahmati Allah, maka orang Islam dari awal itu kullu mauludun alal fitrah, kata Rasulullah, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi tubuh kita ini itu semuanya dalam keadaan fitrah. Agar tubuh kita ini aman, awet, teratur, bisa bertahan sampai lama, tidak terkena penyakit, maka Allah turunkan syariat tadi, makan dan minumlah yang halal. Tapi begitu kita lawan ini tadi, fitrah ini tadi, maka kita ambil menurut penelitian, barang siapa yang sekali menghirup isapan ganja misalnya, maka berapa banyak saraf otaknya yang terganggu. Kalau saraf otak sudah terganggu, maka apa yang terjadi? Tabung gas emaknya dijualnya, ya, kalung emaknya dijualnya, selop orang dicurinya. Kenapa? Akalnya sudah terganggu. Dan itu terjadi. Jadi syariat Islam memberikan jawaban atas masalah akal ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga perlindungannya adalah perlindungan tentang keturunan, nasab. Laki dan perempuan itu secara fitrah Allah sudah hubungkan, suka. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan juga suka dengan laki-laki. Itu fitrah. Maka Islam datang memberikan jawaban, gimana supaya hubungan mereka ini halal?
maka pintunya pernikahan. Pintunya pernikahan. Cuma satu itu. Tidak melalui pacaran, tidak melalui perselingkuhan, apalagi pergundikan, perkosaan dan perzinahan, tidak. Semuanya hanya melalui pintu pernikahan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, apabila ada laki-laki kemudian dia suka dengan laki-laki, kalau bahasa kitanya homo, berarti ini melawan fitrahnya. Kalau ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, berarti itu mengundang masalah, bahkan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena fitrahnya tadi laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan. Sekarang ada lagi yang lebih keren. Dia tampung dua-dua. Dia suka sama laki-laki, dia suka juga dengan perempuan. Namanya transgender. Ini juga pernikahannya rusak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ini kita banyak temukan, ya, terutama di kota-kota besar, kota Medan hari ini. Tidak sulit kita menjumpai, maaf ini ada kos-kosan, ya, berkumpul di situ laki dan perempuan. Kita tanya, ini siapamu? Dia bilang temannya. Temannya kok sampai nginap bermalam-malam di situ? Laki perempuan nginap bermalam-malam. Ini kan berarti hubungan kumpul kebo, tidak di atas dasar pernikahan. Apa yang terjadi? Ketika terjadi hubungan di luar pernikahan, maka terjadilah perzinahan namanya. Dampaknya akan menimbulkan kehamilan. Dan di Indonesia hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun kasus aborsi itu semakin meningkat. Ini dampaknya. Lalu bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana rusaknya kehidupan masyarakat ketika misalnya nasab ini tidak lagi dipedulikan. Ini anak sebulan, ini anak sebulan, berzina sana, berzina sini. Dampak dari hasil perzinahan itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Maka hadirin yang rahmati Allah, dalam Islam Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulas wa rubah. Fa in hibtum ta'dil fankihu wahidah." Kalau Islam, menikahlah kalian dengan wanita yang kalian sukai 2, 3, 4. Kalau kalian tak sanggup, nikahi satu saja. Kalau kalian tak bisa berlaku adil, nikahi satu saja. Ada perintah, ada solusinya. Maka begitu orang menikah di dalam Islam, dia membangun rumah tangga, setiap aktivitas dalam rumah tangganya dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solusi. Kemudian perlindungan yang dibutuhkan oleh manusia juga adalah perlindungan terhadap harta. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lahir tanpa memiliki harta apapun. Kita hanya memiliki jasad. Tapi begitu kita beranjak dewasa, anak-anak dulu balita, anak-anak, kemudian kita remaja dewasa, kita pasti memiliki harta. Harta paling minim apa? Kita punya baju. Baju ini harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat perlindungan terhadap harta. Agar apa? Agar manusia ini tidak mengambil harta orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu amwalakum bil batil. Jangan kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ajaran Allah, ajaran Islam ini ditegakkan, saya yakin pencurian itu akan berkurang. Ini kita hadirin yang dirahmati Allah sekarang, kita punya kendaraan, tak mahal-mahal kalinya, sepeda motor. Kita udah masuk di pagar rumah kita, naik lagi sepeda motor itu ke atas, masih was-was kita. Kenapa? Karena rawannya sekarang. Jadi kita masuk di rumah kita sendiri, udah di pagar, naik lagi ke teras rumah kita gembok lagi sepeda motor itu. Itu pun kita masih khawatir. Kenapa? Karena tadi tidak berlaku sistem Allah itu. Akhirnya pencurian merajalela. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, manusia itu membutuhkan perlindungan terhadap keyakinannya. Jadi orang Islam itu adalah umat Islam. Umat Islam itu adalah umat yang sangat toleran. Dalam keyakinannya, orang Islam tak boleh memaksa agama lain, tak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. La ikraha fiddin. Maka kalau ada orang menuduh Islam itu intoleran, itu adalah fitnah. Karena untuk toleransi, Islam sudah selesai, 14 abad yang lalu sudah selesai. Saya ambil kisah singkatnya. Satu hari ketika Rasulullah berdakwah di Mekah,
dakwahnya sembunyi-sembunyi waktu itu masih kurang lebih 3 tahun. Lalu setelah berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, turun ayat supaya dia berdakwah lebih terbuka. Maka dakwah terbukanya ini membuat dedengkot-dedengkot jahiliyah, di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, itu merasa risau. Maka akhirnya dicoba negosiasi. Bagaimana caranya? Dipanggillah Muhammad SAW ke satu tempat namanya Darun Nadwah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin balai desa lah. Jadi di desa itu ada tempat gitu, untuk musyawarah. Dipanggil Rasulullah ke sana. Lalu setelah ketemu dengan Abu Jahal, kata Rasulullah, apa maksud paman? Karena salah satu dedengkot jahiliyah itu, Abu Lahab itu termasuk juga paman Rasulullah. Apa maksud paman memanggil saya kemari? Kata perwakilan Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab ini, Muhammad, begini, kami lihat pengikutmu semakin ada semakin banyak. Jadi kami khawatir nanti Mekah ini tersusupi dengan pemikiranmu, dengan agama baru yang kau bawa. Jadi maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah, gini, kita kerjasama saja. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Kata pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok gantian kau yang menyembah Tuhan kami. Kata Rasulullah, bangkit Rasulullah, wallahi wahai pamanku, aku tidak akan memenuhi permintaanmu itu. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Jadi asbabun nuzul surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah peristiwa tadi negosiasi antara Abu Jahal, Abu Lahab dengan Rasulullah. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah, kamu juga nggak perlu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kami tidak beribadah sebagaimana kalian beribadah, kalian juga nggak perlu beribadah sebagaimana kami beribadah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Selesai. Maka pada saat itu hadirin yang dirahmati Allah, urusan toleransi antara umat beragama atau umat Islam dengan umat agama lain itu selesai. Faktanya mana? Rasulullah di Madinah itu masih membolehkan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi ada bertetangga, nggak ada masalah. Kenapa? Karena urusan toleransi umat Islam tidak memaksakan agamanya untuk dipeluk orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau hari ini lagi-lagi banyak orang-orang Islamofobia mengatakan orang-orang Islam ini intoleran, kelompok radikal dan sebagainya, itu adalah fitnah yang harus kita basmi, yang harus kemudian kita lawan argumentasi dan narasi buruk mereka itu. Kenapa? Sebutkan satu tempat saja hari ini di mana di seluruh kolong langit ini ada umat Islam memaksa agama lain untuk masuk kepada agama Islam. Kita tidak akan temukan. Tapi sebaliknya, cari di mana tempat hari ini di mana umat Islam disuruh dipaksa masuk ke agama tertentu, banyak. Ada saudara kita hari ini di Rohingya, Burma, mereka akhirnya terusir bukan karena mereka melakukan pelanggaran negara, pelanggaran hukum negara, tapi karena mereka beridentitas Islam. Akhirnya mereka diusir. Begitupun saudara kita yang terupdate di India. Di India sekarang mereka beragamanya juga terusir, bukan karena mereka menjadi pelaku terorisme di negaranya, bukan, tapi karena mereka memakai simbol-simbol Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 5 kebutuhan dasar perlindungan manusia ini hanya bisa diselesaikan, hanya bisa dipenuhi dengan berlakunya sistem Allah, yaitu syariat Islam. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, jika kita ingin damai, sejahtera, aman bangsa kita ini, tidak ada jawaban lain. Mari kita kembali kepada prinsip-prinsip Islam dalam mengelola kehidupan negara berbangsa, sehingga negeri kita ini mendapatkan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan tausiah Ramadan ini ada manfaatnya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dulu maupun kini ya Allah, yang besar maupun yang kecil. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Sayangi mereka ya Allah bagi mereka yang masih hidup. Ya Allah ya Jabbar, bagi-bagikan rasa taat ke dalam hati kami ya Allah, sehingga kami taat menjalankan apa yang Kau perintahkan. Bagi-bagikan pula rasa takut ke dalam hati kami ya Allah, sehingga kami takut melanggar apa yang Kau larang. Ya Allah ya Aziz, tunjukilah kami yang benar itu benar ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula kami ya Allah yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rajar, bagi-bagikanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari harta-harta yang haram, jauhkan kami dari harta-harta yang subhat ya Allah. Jadikanlah nikmat yang ada menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Sampaikan kami pada akhir Ramadan 1443 Hijriah ini, dan pertemukan kami ya Allah di Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami ya Allah dari segala macam mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, pinta kami yang terakhir, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Mampukan bibir kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.